Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat sekali anak-anak hari ini, datang semua ya, ceria-ceria semua. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar lagi tentang daerah tempat tinggalku. Tema 8, subtema 1 tentang lingkungan tempat tinggalku bersama Ibu Guru Nabila. Next. Nah, kali ini kita mau belajar lagi, tapi sebelumnya Ibu mau tanya, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Sehat semua ya? Ya, selanjutnya kita mau berdoa dulu sebelum belajar ya. Siapa yang mau pimpin doa? Mas Fazat, Bu. Ya, silahkan Mas Fasdat, pimpin doa teman-temannya. Siap Bu Guru, mari teman-teman sebelum kita mulai belajar sebaiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai, sudah Bu Guru. Amin. Terima kasih Mas Fasdat telah memimpin doa teman-temannya. Nah, setelah berdoa, Ibu mau presensi dulu nih. Siapa aja yang hari ini ada di dalam kelas ini ya? Yang pertama, Mbak Nuros Lukensiwi ada? Hadir, Bu. Pintar. Selanjutnya ada Mbak Winda Nur Aisyah? Hadir, Bu. Hadir. Selanjutnya ada Mas Farhan Bismi? Hadir, Bu. Farhan Bismi Nugraha ada nggak ya? Ada, Bu. Ada, ya. Selanjutnya ada Mas Fasdat Taufik. Hadir Bu. Hadir. Selanjutnya ada Mas Arta Adi. Oh iya, mungkin kendala sinyal ya. Selanjutnya ada Mbak Anissa Rosi Wulandari. Oh iya, Mbak Anissa juga mungkin kendala sinyal. Jadi ada dua teman kita yang lagi nggak bisa bergabung bersama kita secara utuh ya, nggak apa-apa. Selanjutnya, Ibu terima kasih buat anak-anak yang sudah on cam dan hadir bersama Ibu di Zoom meeting ini. Kita mau bernyanyi dulu sebelum belajar. Ya, kita mau bernyanyi lagu Satu Nusa. Next. Ya, anak-anak pada hafal kan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Sekarang Ibu minta untuk Mbak Nuros pimpin teman-temannya nyanyi Satu Nusa Satu Bangsa ya. Baik, Bu. Baiklah, teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran, kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Satu Nusa, Satu bangsa, satu bangsa, cinta, tak pasti jaya, untuk lama-lamanya. Indonesia Pustaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela Bersama. Oke, terima kasih anak-anak sudah mau bernyanyi bersama Ibu. Selanjutnya, Ibu mau memberikan motivasi untuk anak-anak. Orang bijak itu belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa.
kata-kata bijak itu oleh Arthur Wellesley. Jadi anak-anak harus terbiasa untuk belajar agar anak-anak menjadi orang bijak. Oke, yang selanjutnya, Ibu mau tanya, apa yang sudah kita pelajari kemarin ya? Anak-anak masih ada yang ingat? Sedikit, Bu. Ya, silahkan Mbak Winda, sedikitnya itu tentang apa ya? Letak geografis ya, Bu. Itu Ya, posisi keberadaan sebuah wilayah berdasarkan letak dan bentuknya di muka bumi, Bu. cerdas sekali Mbak Winda, terima kasih. Ternyata Mbak Winda masih hafal tentang letak geografis. Selanjutnya, ada yang mau melanjutkan tentang letak geografis Indonesia itu apa ya? Kemarin kita sudah belajar. Ada yang mau bantu? Ya, silakan Mbak Nurus. Letak geografis Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta terletak di antara dua pegunungan, yaitu Sirkum-Pasifik dan Sirkum-Mediterania. Pinter, iya. Terima kasih Mbak Nurus. Ternyata Mbak Nurus sama Mbak Winda masih ingat apa yang kita pelajari kemarin. Ibu berharap anak-anak yang lain juga masih ingat ya apa yang kita pelajari kemarin. Nah, selanjutnya Ibu ada pertanyaan. Ibu mau tanya ke Mas Fasdat dan anak-anak Ibu yang lain. Apakah kalian senang membaca cerita? Sedikit, Bu. Oh, sedikit. Yang lain senang membaca cerita? Tidak, Bu. Senang. Bu, Nah, senang. Cerita apa saja yang biasanya kalian baca? Malin Kundang, Bu. Malin Kundang, iya. Lalu ada yang lain yang masih banyak lagi cerita-cerita anak yang biasa kalian baca ya. Nah, dari cerita-cerita yang kalian baca itu, ada nggak cerita yang terkenal di lingkungan tempat tinggal kalian? Ada nggak? Misalkan, di lingkungan saya ada Bu cerita tentang Tangkuban Perahu, atau di tempat saya ada cerita tentang Cindelaras. Itu bisa jadi cerita yang horor, ada Bu. di lingkungan kalian yang sudah terkenal. Ya, Cerita horor, Bu. cerita horor. Iya, cerita horor, tapi kalian belum boleh ya anak-anak. Kalian masih SD, jadi tentang cerita fiksi. Ya, Ibu mau Cerita tanya, si apa kancil, yang Bu. bakalan kita pelajari? Ya? Cerita si kancil. Iya, cerita si kancil, Mas Fasdat. Ya, Si benar. kancil anak Nah, model. selanjutnya, Ibu mau tanya, selanjutnya, apa yang akan kita pelajari hari ini? Next. cerita fiksi, Bu. Benar. Kita sekarang mau belajar tentang teks cerita fiksi. Di sini ada gambar buku Kancil, bukan si pencuri ketimun. Jadi, buku Kancil ini termasuk ke dalam teks cerita fiksi. Apa sih teks cerita fiksi itu? Teks cerita fiksi merupakan cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan dan bukan berdasarkan kejadian nyata. Hanya berdasarkan imajinasi pengarangnya saja. Jadi kalau cerita fiksi itu nggak beneran ada, jadi itu hanya pengarang dari penulisnya aja, gitu ya. Itu yang bakalan kita pelajari tentang hari ini. Selanjutnya, next, Ibu mau kasih tahu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, dengan kegiatan membaca teks berita fiksi, siswa dapat menjelaskan pengertian dan ciri-ciri teks cerita fiksi dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, siswa dapat menganalisis tokoh-tokoh dalam teks cerita fiksi dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan berdiskusi, siswa dapat mengemukakan peranan tokoh pada teks cerita fiksi secara lisan dan tulis dengan tepat. Nah, itu ada 3 tujuan pembelajaran kita. Next. Nah, Ibu punya bacaan di sini tentang asal mula Telaga Warna. Ada yang mau bantuin Ibu baca nggak ya? Tapi
Sepertinya di buku anak-anak sudah ada. Nanti anak-anak baca, Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca ya. Mulai dari sekarang. Baik, Bu. Sudah selesai? Belum ada 5 menit, Bu. Sudah, Bu. Iya, sudah 5 menit ya. Sudah selesai. Nah, sekarang next, 5 menit. Ibu mau ada pertanyaan tentang cerita yang udah kalian baca di buku. Nah, yang pertama Ibu mau tanya, siapakah tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita yang sudah anak-anak baca tadi tentang asal mula Telaga Warna itu tokohnya siapa aja? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan. Jadi tokohnya yang diceritai itu ada raja, permaisuri, sama masyarakat, Bu. Oh iya, pintar. Kita simpen dulu ya jawabannya Mas Fasdat ya. Selanjutnya Ibu tanya yang kedua. Apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Siapa yang bantu Ibu jawab? Saya, Bu. Oh iya, Mas Fasdat lagi. Silahkan, Mas. Si rajanya itu nyiapkan kalung dari ini, Bu, apa namanya, permata warna-warni. Oh iya, pintar. Selanjutnya yang nomor 3 sama 4. Ibu mau minta yang lain selain Mas Fasdat. Yuk, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Iya, Mbak Nurul, silahkan. Permaisuri bersedih dan menangis karena putri menolak mengenakan kalung pemberian hadiah dari raja dan permaisuri. Dan kalungnya terjatuh hingga permatanya tercerai-berai di lantai. Iya, pintar. Kita simpen juga ya jawaban Mbak Luken untuk nomor 3. Mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Selanjutnya yang terakhir, bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Coba siapa yang mau jawab? Mbak Winda mungkin. Ya, Bu. Nomor Ya. itu sifat putri dalam cerita tersebut kurang baik, Bu. Meskipun putri raja adalah gadis cantik, tapi mempunyai sifat kasar dan manja. Oh iya, pintar Mbak Winda. Kita simpan juga jawabannya Mbak Winda. Selanjutnya kita cocokkan ya jawaban yang pertama sampai nomor 4. Yang tadi tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita itu ada raja, permaisuri, anak perempuan, dan rakyat. Jadi jawaban Mas Fasdat itu betul. Nah, nomor kedua, raja dan permaisuri itu menyiapkan apa di hari ulang tahun putrinya? Jawaban Mbak Nurus itu raja dan putri. Jawaban Mas Fasdat lagi ya tadi. Raja dan putri menyiapkan hadiah kalung dari untayan permata berwarna-warni. Yang ketiga, itu kenapa permaisuri bersedih? Jawaban Mbak Nurus tadi karena putri menolak mengenakan kalung pemberian hadiah dari raja dan permaisuri dan kalung terjatuh hingga permatanya tercerai-berai. Betul ya jawabannya. Yang keempat tadi, bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Tadi Mbak Winda menjawab sifatnya kurang baik karena biarpun dia gadis yang cantik, tetapi sifatnya kasar dan manja. Wah, hebat semua anak-anak Ibu. Ternyata bisa Iya, menjawab Bu. pertanyaan dari Yang cantik teks belum tentu bacaan yang baik. teks bacaan yang Cantik belum ada. tentu Jadi, baik, Bu. Ibu kasih jempol 2 buat kalian semua. Tepuk tangan. Selanjutnya, next. Kayaknya kalian belum sudah semangatnya udah luntur. Nah, Ibu mau kasih ice breaking buat kalian semua ya. Nanti Ibu kasih contoh, lalu kalian semua menirukan. Oke? Nah, pasti semuanya pada tahu. Caranya gini. Siapa yang suka hati bilang klep-klep? Siapa yang suka hati bilang klep-klep? Siapa yang suka hati, ulangilah sekali.
Siapa yang suka hati bilang klep klep. Klep, klep. Bisa? Ya, bisa ya. Klep klep. Mas FB ini harus yang kenceng ya suaranya. Soalnya kayak kelihatan masih semangat daripada yang lain. Yuk. 1, 2, 3. Klep, Siapa klep. yang Suka hati bilang klep klep. Klep, klep, klep. Apa yang suka Suka hati hati bilang Klep. klep. Klep, klep. siapa yang Suka hati. Ibu, Ulah ice sekali. breaking-nya berhasil, Siapa Bu. suka hati bilang klep klep. klep klep. Klep, klep. Klep, klep. Klep klep. Yeay. Klep. Klep klep itu maksudnya tepuk tangan anak-anak. Anak-anak malah tertawa. Berarti ice breaking ibu berhasil ya. Lucu Bu, unik sekali tepuknya. Ya ampun iya. Semangat kalau anak-anak kembali semangat kayak gini, Bu juga jadi ikut semangat lagi. Yuk kita lanjut pelajarannya lagi ya. Sekali lagi. Selanjutnya kita belajar tentang cerita fiksi. Nah, cerita fiksi itu next. Jadi, ada yang mau bantu Ibu baca? Coba Mas Farhan, cerita fiksi itu apa? Cerita fiksi. Cerita fiksi merupakan cerita rekan atau didasari dengan angan-angan dan bukan berdasarkan kejadian nyata. Hanya berdasarkan imajinasi pengarang saja. Iya, betul. Terima kasih Mas Farhan. Jadi cerita fiksi itu seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, cerita fiksi itu cerita yang sebenarnya itu nggak ada. Jadi cerita fiksi itu hanya karangan dari penulisnya saja. Biasanya cerita fiksi itu disampaikan untuk anak-anak, disampaikan juga untuk hiburan. Nah, jadi cerita fiksi itu adalah cerita yang biasanya itu berkembang di lingkungan masyarakat. Tapi hanya imajinasi saja. Sekarang kita lihat contoh cerita fiksi. Next. Contoh cerita fiksi yang pertama, ada Cindelaras. Cindelaras itu cerita fiksi tentang Cindelaras yang memiliki ayam jantan yang pandai bertarung. Jadi Cindelaras ini nama orang, tapi dia tuh punya ayamnya pandai bertarung dan sering buat taruhan dan selalu menang ayamnya itu. Selanjutnya yang kedua, ini pasti familiar banget di kalangan kalian. Ada Kancil dan Buaya. Kancil dan Buaya ini cerita tentang kecerdikan kancil dalam menghadapi buaya di sungai. Jadi kita tahu kalau kancil itu adalah hewan yang cerdik. Nah, di sini dia itu diceritakan kalau dia berhasil melewati sungai dengan mengelabui buaya. Yang ketiga, Ibu punya cerita tentang si singa dan si tikus. Jadi ceritanya itu tentang kebaikan tikus yang suka menolong singa sehingga mereka itu bisa bersahabat. Jadi itu ada Ibu kasih 3 contoh cerita fiksi, tapi sebenarnya cerita fiksi itu masih banyak banget dan kalian itu bisa menemukannya di sekitar kalian. Klep, klep. Sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Paham Bu. Paham, Bu. Next, selanjutnya. Ayo berdiskusi. Ya. Sebelumnya, pertanyaannya dulu ya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu punya soal untuk kalian diskusikan. Nanti satu kelas Ibu bagi satu kelompok isinya 2 orang ya. Nanti yang kelompok pertama itu ada Mas Fasdat sama Mbak Anissa. Yang kelompok kedua ada Mbak Nuros sama Mas Arta. Yang kelompok ketiga ada Mas Farhan sama Mbak Winda ya. Jadi nanti ini ada 3 soal, silahkan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Sudah 10 menit ya. Ya, dipresentasikan hasil dari diskusi kalian. Soal nomor 1, kelompok siapa yang mau menjawab?
Ayo kelompoknya Saya Mbak. Bu, kelompok 1. Silakan kelompok Mas Fasdat nomor 1. Jadi Bu, cerita fiksi itu merupakan cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan Kuota dan saya bukan habis. berdasarkan kejadian nyata, hanya berdasarkan imajinasi pengarang saja. Itu Iya, Bu. pintar. Terima kasih kelompok 1. Kita simpen jawaban kelompok 1 ya. Yang nomor 2, kelompok berapa yang mau menjawab? Kelompoknya Mbak Winda. Ya, Bu, boleh. Nomor 2 ya. Ya. Ciri-cirinya bersifat rekaan atau imajinasi pengarang. 2, bahasa yang digunakan bersifat konotatif. 3, menggunakan imajinasi penulis. Dan biasanya menggunakan bahasa sehari-hari, bukan formal. Sasarannya perasaan dan memiliki pesan moral atau amanat tertentu, Bu. Iya, Bu. Pintar. Terima kasih kelompok 2. Nah, Sama, selanjutnya Bu. yang pertanyaan terakhir. Coba kelompoknya Mbak Nuros, silahkan dijawab. Ya. Apa saja cerita fiksi yang pernah kelompok Mbak Nuros baca? Gak pernah baca Bu, paling lama. Oh, ayo. Tadi kan Ibu udah kasih contoh banyak tuh cerita fiksi. Mbak Nuros sama kelompoknya tuh baca apa aja? Mbak Nuros kemana? Ya, Bu. Ya. Cerita Malin Kundang, Bu. Oh iya, Malin Kundang. Boleh. Oke, Ibu sudah dapat 3 jawaban ya dari masing-masing kelompok. Next, selanjutnya kita lihat jawabannya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Jawaban dari kelompok Mas Fasdat sudah betulkah? Jawabannya benar. Cerita fiksi itu cerita yang berdasarkan angan-angan dan bukan kejadian nyata, hanya berdasarkan imajinasi pengarang saja. Pintar, kelompok 1. Selanjutnya yang nomor 2, Mbak Winda tadi menjawab ciri-ciri dari cerita fiksi adalah bersifat rekaan atau imajinasi pengarang, bahasa yang digunakan konotatif, menggunakan imajinasi penulis, biasanya menggunakan bahasa sehari-hari, dan sasarannya perasaan dan memiliki pesan moral atau amanat tertentu. Benar juga nomor 2. Selanjutnya nomor 3. Jawaban dari kelompok Mbak Numros itu cerita fiksi yang pernah dibaca adalah cerita Malin Kundang. Nah, jadi cerita fiksi yang pernah kalian baca itu nggak harus sama ya, karena cerita fiksi itu banyak sekali. Hebat semua kelompok 1 sampai kelompok 3. Tepuk tangan buat kalian semua. Terima kasih sudah mau berdiskusi. Nah, kita sudah ada di bagian kesimpulan. Next. Kesimpulan kita pada pagi hari ini adalah tentang memahami teks fiksi dan ciri-cirinya. Tokoh-tokoh dalam teks cerita fiksi, peranan tokoh pada teks cerita fiksi secara lisan dan tulis. Cerita fiksi merupakan cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan dan bukan berdasarkan kejadian nyata, hanya berdasarkan imajinasi pengarang. Bahasa yang digunakan bersifat konotatif, menggunakan imajinasi penulis, biasanya menggunakan bahasa sehari-hari bukan formal, sasarannya perasaan dan memiliki pesan moral atau amanat tertentu. Jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini adalah kita sudah belajar tentang cerita fiksi. Fiksi. Fiksi, Bu. Dari pengertian, ciri-ciri, dan juga contoh dari cerita fiksi. Adakah yang mau anak-anak tanyakan tentang materi hari ini? Tidak, Bu. Jelas. Iya, terima kasih kalau sudah jelas. Next, penutup kita berdoa dulu karena pembelajaran telah usai. Terima kasih karena anak-anak ibu yang sudah hebat dan aktif pada hari ini. Siapa yang mau pimpin doa sebelum kita pulang? Mas Fasdat, Bu. Nuros Bu. Mbak Nuros, silahkan. Tidak, Bu. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa.
Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Mbak Nurul sudah memimpin doa. Anak-anak, Ibu mengingatkan tetap jaga kesehatan dan kebersihan ya. Pelajari kembali materi hari ini tentang cerita fiksi. Dan jangan lupa belajar untuk materi selanjutnya, yaitu tentang cerita non-fiksi. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak Ibu yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru. Sama-sama. I control away the pieces that you gave, betrayed in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for